1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Fitri Apit. Adik-adik, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran biologi kita. Nah, adik-adik pasti pernah dengar ya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang ada di alam. Komponen biotik tersebut adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup berupa produsen, konsumen, dekomposer. Kemudian kalau komponen biotik itu berupa benda mati, yaitu oksigen, cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan banyak lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu contoh ekosistem buatan yang ada di alam. Misalnya adalah ekosistem sawah. Bagaimana rantai makanan yang terjadi di ekosistem sawah? Mari kita simak video berikutnya. Adik-adik, pada gambar yang telah kakak sediakan, ini adalah contoh organisme-organisme yang terdapat di ekosistem sawah. Nah, bagaimana peristiwa rantai makanan yang terjadi di sana? Sebelumnya, kakak mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan atau peristiwa yang terjadi di ekosistem berupa urutan makan dan dimakan pada urutan tertentu. Nah, rantai makanan menjadi pintu masuk aliran energi di mana energi cahaya matahari akan masuk ke dalam rantai makanan dan akan terjadi sebuah proses yang nantinya akan diubah menjadi energi kimia yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Selengkapnya kita lihat ya. Pada whiteboard kakak kali ini, kakak telah menyediakan satu rantai makanan yang terdapat di ekosistem sawah. Kita mulai dari adanya padi, kemudian ada belalang, kita punya katak, ular, burung elang. Selain itu di ekosistem sawah juga terdapat organisme lain adik-adik. Bisa ada pohon, ada ular, ayam, dan juga ada tikus. Nah, yang sering terlupakan dari kita, ternyata di sana juga ada mikroorganisme berupa jamur dan bakteri. Kita lihat rantai makanan. Di sini kakak sudah menyediakan satu rantai makanan, di mana padi akan dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh predator burung elang, dan elang akan diuraikan oleh jamur, dan kembali nanti tanda panahnya kembali ke produsen. Maksudnya apa seperti itu? Kita cek satu persatu ya. Padi di sini adalah berperan sebagai produsen. Artinya padi sebagai sebagai organisme autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri. Padi inilah yang berperan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dengan mengubah energi anorganik menjadi senyawa organik berupa glukosa yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup sebagai sumber makanan. Pada peristiwa apa? Pada peristiwa fotosintesis. Nantinya padi akan dimakan oleh belalang. Belalang langsung memakan produsen sehingga dikatakan sebagai konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Belalang sendiri merupakan organisme heterotrof. Artinya belalang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian belalang akan dimangsa oleh konsumen berikutnya yaitu katak sebagai konsumen tingkat 2 atau sebagai konsumen sekunder. Nah, katak juga bersifat sebagai organisme heterotrof. Nantinya katak akan dimakan oleh ular. Di sini ular berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier. Nah, ular nanti akan dimangsa oleh pemangsa atau yang dinamakan dengan predator. Di sini adalah burung elang. Jadi burung elang berperan sebagai predator atau konsumen tingkat 4. Nah, siapa yang makan burung elang? Tidak ada lagi yang makan burung elang. Artinya, dalam piramida makanan, burung elang berada atau menempati posisi puncak di piramida makanan. Ketika burung elang ini mati,
maka jasadnya akan diuraikan oleh mikroorganisme. Berupa di sini ada jamur, selain itu ada bakteri. Nah, jasadnya yang berupa senyawa organik akan diubah lagi menjadi senyawa-senyawa anorganik yang nantinya akan kembali dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai pupuk yang membantu proses pertumbuhannya. Nah, karena dia berbentuk seperti lingkaran yang berulang-ulang, inilah yang dinamakan dengan urutan peristiwa makan dan memakan pada urutan tertentu atau rantai makanan. Mudah sekali kan adik-adik? Nah, selanjutnya adik-adik, apa peran hewan-hewan yang lain? Ternyata di sawah bukan hanya ada mereka, ada organisme yang lain. Mereka juga terlibat dalam juga memiliki rantai makanan. Nah, ada kemungkinan apa lagi? Kita lihat satu persatu ya. Pohon, ternyata pohon ini bisa dimakan oleh ulat. Oke, pohon bisa dimakan oleh ulat. Kemudian apa lagi di sini? Siapa lagi yang makan pohon? Nah, kita lihat padi ternyata juga bisa dimakan ulat. Ayam makan siapa? Ayam makan ulat. Belalang siapa yang makan? Ayam juga makan belalang. Kemudian si ayam siapa yang makan? Ayam akan dimangsa oleh burung elang. Kemudian apa lagi? Padi. Ternyata padi dimakan oleh tikus. Dan tikus dimakan oleh ular. Nah, kalau kita lihat di sini, maka akan terjadi bentuk peristiwa makan dan memakan yang lain di sini. Ternyata padi bisa dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang, elang dimakan oleh atau diuraikan oleh dekomposer dan akhirnya kembali ke produsen. Satu rantai makanan. Kemudian pohon dimakan oleh ulat, dimakan ayam, dimakan elang, dan seterusnya. Rantai makanan yang kedua. Padi dimakan belalang, belalang dimakan ayam, dimakan elang, pengurai, produsen. 3 rantai makanan. Kemudian ini rantai makanan tadi dimakan belalang, katak, ular, elang, dekomposer, produsen. 4 rantai makanan. Dan yang terakhir, produsen dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan kembali ke produsen. Ternyata adik-adik ada 5 rantai makanan sekarang. Nah, rantai makanan ini akan saling berhubungan satu dengan lainnya dan membentuk yang kita sebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, jadi kalau dia udah banyak seperti ini adik-adik, namanya adalah jaring-jaring makanan. Oke, jadi itulah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Terakhir pertanyaannya, apa yang akan terjadi kalau salah satu organisme di alam ini nggak ada? Jika salah satu di antara mereka nggak ada, maka ekosistem tidak akan seimbang. Kita ambil contoh ya. Misal, kalau di alam sudah nggak ada lagi ular, kakak tutup ya ularnya ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah katak nggak ada yang makan, tikus tidak ada yang memakan. Akibatnya apa? Tikus akan bertambah banyak di ekosistem. Katak demikian. Kalau jumlah katak bertambah banyak, maka belalang akan punah. Kalau tikus banyak, maka dia akan menjadi hama bagi lingkungan yang akan memakan padi kita. Sehingga petani bisa mengalami gagal panen. Artinya apa adik-adik? Kita harus menjaga lingkungan ekosistem kita agar seimbang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk manfaat kehidupan kita sebagai manusia. Jadi, sayangi alammu, maka alam akan menyayangimu. Sekian dulu video dari kakak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.